yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumin pada yaumil qiyamah. Harapannya mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau khususnya di yaumul qiyamah. Berikutnya mewakili jajaran pimpinan yang ada di YIN Tulungagung, kami menyampaikan salam taklim dari pimpinan. Sesungguhnya pimpinan ingin hadir, akan tetapi karena memang padatnya jadwal, beliau tidak bisa hadir untuk kesempatan pagi hari ini. Karena itu atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya atas nama pribadi dan juga atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya ini dosen pembina atau pembimbing lapangan kaitannya dengan magang ini, kami mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Madrasah, khususnya juga seluruh Bapak Ibu guru pamong atau pendamping dari seluruh mahasiswa kami yang turut serta di MTS ini untuk magang. Kami mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas bantuannya, atas bimbingannya terhadap mahasiswa-mahasiswa kami. Ya, yang seperti itulah keberadaan dari mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi saya yakin karena masih proses belajar, masih banyak kekurangan di sana sini. Tetapi inilah generasi-generasi yang menjadi harapan kita semuanya ke depan. Harapan-harapan bangsa kita. Mudah-mudahan mereka nanti bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran kali ini. Jadi mereka terjun di lapangan untuk menjadi guru yang sesungguhnya, bukan guru secara teoritis saja. Kalau di dalam kelas barangkali mereka bisa berdiskusi kesana kemari, belajar teori ini itu dan lain sebagainya, debat dengan temannya. Tetapi di lapangan tentu hal itu tidak akan sama dengan kondisi ketika mereka belajar di dalam kelas. Lebih-lebih lagi bahwa kondisi corona ini memaksa kita sesungguhnya, memaksa kita ini untuk menjadi makhluk yang bukan makhluk sebenarnya, karena memang berada di dunia maya. Jadi kita kan berada di dunia maya, segala sesuatu itu harus kita selesaikan lewat dunia maya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melakukan yang namanya kontemplasi lah, semacam itu. Tafakur bahasanya Imam Al-Ghazali mungkin begitu ya. Kerap-kerap tafakur, kemudian mencari inspirasi piye to carane mulang kalau dalam jaringan, bukan dalam kenyataan. Kalau kenyataan mungkin ada yang rame gampang, kita bisa menegurnya, kita bisa mengarahkannya. Tetapi kalau dalam dunia maya, mereka hadir hanya fotonya saja. Setelah itu ada yang ditinggal tidur, kadang-kadang disapa sama gurunya atau mungkin sama dosennya itu kalau misalkan kuliah itu ya, itu dipanggil-panggil kodanya jadi kurang gitu jahil. Nah, tentu ini akan menjadi satu pembelajaran tersendiri bagi kita. Kita dulu membayangkan bagaimana sesungguhnya sistem pembelajaran jarak jauh yang dulu ketika dalam waktu kita belajar teori seolah-olah itu sesuatu yang sangat ideal. Tapi nyatanya setelah kita belajar dan mengalami sendiri bagaimana belajar secara sistem jarak jauh itu, ternyata prinsip dari ta'limul muta'allim yang mensyaratkan seorang guru bertemu dengan murid itu ternyata betul-betul sangat penting gitu ya. Coba ya, kalau mungkin inilah saya tanya dengan mahasiswa kalau misalkan pacaran atau mungkin pacaran haram ya, haram atau halal? Apa buyang-buyang mesam-mesam itu? Oh, halal dan haram, halal gitu. Mohon maaf, ini guyonan aja, kesannya bukan terlalu tidak terlalu tegang. Ya, kadang-kadang kita kan begitu. Kalau misalkan orang kepingin ketemu dengan orang yang dicintainya, ketemu langsung dengan hanya ketemu dengan lewat HP, video call, itu kan jelas beda. Walaupun itu sama-sama melihat wajahnya, sama-sama melihat atau bertemu muka secara dunia. Inilah gambaran pendidikan kita hari ini. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Tentunya ada banyak hal yang harus kita kita melakukan
proses untuk adaptasi sehingga kita mampu untuk menyelesaikan segala bentuk tantangan-tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan harapan saya, meskipun ini sistemnya daring, mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat ketika teman-teman ketemu langsung dengan siswa didiknya, itu justru lebih matang lagi, gitu ya. Berikutnya, kalau seandainya teman-teman magang di sini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, karena teman-teman ini semuanya masih proses belajar. Apalagi jiwanya itu jiwa muda. Jiwa muda itu biasanya jiwa-jiwa yang sulit untuk dikendalikan. Idealitasnya itu masih tinggi. Ada pepatah itu yang bilang, katanya Ustazah Kurota itu dulu waktu masih belajar peribahasa bahasa Arab itu ya, itu katanya itu himmatul fata tukhribul jibal gitu. Jadi himmahnya seorang pemuda itu mampu menjebol gunung gitu ya. Makanya kadang-kadang itu kalau ada sesuatu yang nggak cocok itu ya ditentang sama teman-teman yang masih muda gitu ya. Makanya kadang-kadang wong tua itu kita terlalu memaksakan diri, anak-anak muda itu kadang-kadang ya berontak gitu ya. Inilah jiwa muda yang perlu untuk kita apresiasi, tetapi juga harus kita arahkan dan kita kendalikan. Ini yang harus kita pahami. Karena apa? Diakui maupun tidak, nanti mereka lah yang akan memegang masa depan, ya. Mereka semua lah yang akan memegang masa depan. Dan juga saya berpesan kepada seluruh teman-teman yang masih mahasiswa, masih muda-muda ini, bahwa seperti apapun hebatnya kalian, pinternya kalian, itu yang harus Anda pegang. Orang tua itu lebih pinter dan lebih berpengalaman dari kalian. Artinya berarti kalau seperti itu, ya tetap jaga kesopanan, jaga diri, kendalikan diri, hormat pada orang tua. Itu penting. Karena apa? Orang tua itu lebih banyak makan asam garam kehidupan dibandingkan kita. Itu ya. Makanya ya kudu manut, diomongin orang tua itu kadang kudu manut. Walaupun kadang-kadang kita itu keinginannya ya selangit gitu ya. Oleh karena itu saya bahwa mungkin ada beberapa hal yang atau banyak hal mungkin yang dilakukan oleh teman-teman ketika waktu magang di sini itu yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru, tidak sesuai dengan harapan sekolah. Maka saya selalu sebagai orang tua mereka, walaupun saya itu kalau dilihat ya lebih kecil daripada mereka. Nah, maka selaku sebagai orang tua mereka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga atas nama wakil dari seluruh teman-teman yang ada di jajaran YIN Tulungagung memberikan kabar informasi bahwa insya Allah dalam waktu dekat YIN Tulungagung akan beralih status menjadi UIN 1 Tulungagung. Nah, UIN 1, jadi namanya UIN 1, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kenapa manggilnya Sayyid Ali Rahmatullah? Ini sesungguhnya diambil dari nama keulamaan dari Sunan Ampel, Surabaya. Jadi sejarahnya dulu YIN Tulungagung itu memang cabang dari YIN Sunan Ampel kala itu. Oleh karena itu atas kesejarahan tersebutlah YIN mengambil nama Sayyid Ali Rahmatullah. Dan kenapa bukan Sunan Ampelnya yang diambil? Sunan Ampel nama kebangsawanan, sementara Sayyid Ali Rahmatullah itu adalah nama keulamaannya. YIN Tulungagung ingin mencetak ulama-ulama ke depannya. Mungkin begitu ya. Karena itulah di YIN Tulungagung itu pagi jam 7 sampai pukul setengah 9 itu wajib semua mahasiswa baru mengikuti program Madin. Jadi Madin semuanya ngaji. Jadi anak sing lalaran Alfiyah Ibnu Malik, juga ada yang lalaran Aqidatul Awam, ada yang lalaran Imriti dan seterusnya. Itu ada. Ada juga yang misalkan disuruh tahfidzul Quran. Tahfidz Al-Quran itu alhamdulillah peminatnya banyak, Pak. Jadi hampir setiap angkatan itu tidak kurang dari 9 kelas. 2 tahun ini sudah 9 kelas. Dan per kelasnya itu berkisar antara 40 sampai dengan 50. Taruhlah kalau itu 50 kali 9 sudah berapa? 450-an calon hafidh dan hafidhah. Walaupun ya hafidhnya mungkin itu kalau targetnya selama 1 semester itu 2 juz untuk 1 semesternya. Bagi teman-teman kalau misalkan ingin yang terus mengikuti program itu ada kegiatan yang kita sediakan juga, ada daurah tahfidz Al-Quran. Dan alhamdulillah angkatannya tahun yang wisuda kemarin itu mulai dari 0, Pak.
Alhamdulillah mulai dari nol itu masuk IAIN, hafid Al-Quran 30 juz, anak Kalidari, jurusan PAI, namanya Izzatul Amalina namanya. Kalau teman-teman ini ada yang kenal, ya Alhamdulillah. Artinya ternyata mahasiswa itu mereka punya semangat yang begitu tinggi dengan kesibukan yang sangat luar biasa, tapi mereka bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun, insya Allah anaknya itu. Ini insya Allah Tulung Agung menyiapkan hal seperti itu. Oleh karena itu, kalau mungkin punya saudara, punya teman, atau mungkin anak-anak mereka yang ingin kuliah, silahkan bisa dikuliahkan di Tulung Agung. Ya promosi lah. Terakhir Pak nih, terakhir. Karena nanti setelah ini Bapak-bapak, Ibu guru akan takziah ke beliau Bapak Niam. Sebagaimana yang kita ketahui, tadi malam saya dapat informasi, walaupun saya agak telat informasinya, karena kalau malam ke madrasah HP saya tinggal, WA saya tahu saya buka itu sekitar setengah 9 atau jam 9 gitu ya. Itu saya buka, loh ada informasi kabar ini. Katanya dapat informasi bahwa ayahnya Bapak Niam ya itu sedo. Oleh karena itu saya selaku pribadi juga atas nama seluruh Sivitas Akademia IAIN Tulung Agung turut berbela-sungkawa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin belum bisa ikut takziah di sana. Nanti mohon disampaikan salam dari saya juga dari seluruh teman-teman IAIN Tulung Agung. Mudah-mudahan kunturipun abahipun Bapak Niam menika dipun maringi husnul khotimah. Amin. Amin. Terakhir Bu pilih mungkin jenengan misalnya ngrasakaken mantu elek-elekan. Ini saja ya. Sebentar lagi itu sudah mau tamat. Ijazah insya Allah mau dipegang. Ijazah mau dipegang. Ning nggo ijazah kok ijazah saya dhisik niku. Nah, tapi ijazah dan ijazah. Apa kalau mungkin ada ustadz-ustadzanya yang masih belum. Nah, ini boleh juga artinya maksudnya. Kalau ustadznya ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin ustadznya. Kalau ustadznya sama mahasiswi itu mungkin gitu ya. Itu mungkin. Kalau ustadzah, nah itu mungkin nanti teman-teman ini bisa juga mengabdi di sini, atau mungkin kalau Allah menghendaki, kita nggak tahu jodoh itu bagaimana datangnya. Kadang-kadang diuber malah melayu ya, ditinggal malah marah. Nah oleh sebab itu sekali lagi doa yang terakhir kami minta, mudah-mudahan teman-teman semuanya ini dilancarkan belajarnya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat, serta ke depan mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa mendatang, menjadi pendidik-pendidik bagi generasi-generasi bangsa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mohon maaf karena setelah ini panjenengan bagi ada acara. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang ketiga dari Wakaf Kurikulum MTSN 10 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada Bapak Fatoni yang kami hormati, teman-teman Dewan Guru dan staf karyawan MTS Negeri 10 yang kami hormati, dan adik-adik mahasiswa magang kedua dari Yayan Tulung Agung yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu muka dalam rangka penutupan kegiatan magang mahasiswa IAIN Tulung Agung yang perdana di MTS Negeri 10. Semoga membawa barokah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan salawatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Fatoni yang kami hormati, ini saya hanya mewakili beliau Bapak Kepala Madrasah yang hari ini lagi berduka karena bapaknya meninggal dunia. Karena ini juga merupakan, tadi malam juga agak bingung juga karena beritanya juga mendadak.
tidak ada kabar sakit atau apa. Tentunya hari ini kegiatannya adalah persiapan untuk serah terima jabatan Bapak Kepala MTS Negeri 10. Tapi insya Allah untuk laporan kegiatan mahasiswa magang nanti masih tetap ditandatangani oleh Bapak Barunam. Walaupun beliau tidak di sini, saya yakin masih berkenan untuk tanda tangan, karena yang tahu dari awal memang Pak Barunam. Jadi seandainya di kepala baru juga nggak masalah. Tapi saya yakin adik-adik mahasiswa dalam menyiapkan formnya yang tanda tangan pasti masih Bapak Barunam. Jadi seandainya hari ini belum bisa tanda tangan, nanti insya Allah beliau masih berkenan. Tapi mungkin bareng-bareng aja Pak. Mungkin bareng-bareng nanti adik-adik mahasiswa ke MTS Negeri 6, saya yakin pasti diterima. Tapi koordinasi dulu, bisanya jam berapa, di mana. Kalau mungkin bisanya di sini ya alhamdulillah. Bisanya di MTS 6 juga nggak jauh dari sini. Terus untuk kegiatan mahasiswa magang, mungkin ini yang dari yang dilakukan di sini mungkin yang paling singkat. Karena pembukaan kemarin bulan September, bulan September, ini November sudah ditutup. Bahkan untuk sekolah lain itu pembukaannya bulan Maret, kalau nggak salah. Karena kemarin bulan Maret mau ada pembukaan, masih hitung waktu belum deal, terus kena corona, pembukaan jadi bulan September. Tapi alhamdulillah walaupun belum ada pembukaan kemarin, sudah ada aksi dari adik-adik mahasiswa, koordinasi dengan Bapak Ibu guru magang, alhamdulillah juga sukses. Terus ini mahasiswa magang juga pelaksanaan magangnya juga tidak di kelas, itu sebetulnya juga kurang asik. Kalau online itu gurunya pun enak sebetulnya. Kalau mau enak-enakan, memang maksudnya kita tinggal membuat kata-kata untuk tugas hari ini, itu pun bisa di-copy dari tugas yang kemarin, kita share di grup. Setelah itu Bapak Ibu guru melakukan aktivitas yang lain juga bisa. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Saya sendiri kalau pas ngajar, kecuali hari ini saya sengaja tidak buka HP. Waktunya hari ini ada jam, tapi saya tidak buka HP. Karena kalau untuk saya kan matematika, biasanya kalau matematika Pak, ada saya yang tanya, Pak ini dari mana? Pak ini dari mana? Keberapanya ini dari mana? Itu kalau di kelas ya asik, ada interaksi seperti itu. Tapi kalau untuk WA kan agak kurang asik. Karena waktu nulisnya matematika itu lama sekali. Kalau di papan kan enak, mungkin gini-gini. Bahasa Arab mungkin juga tidak jauh dari itu. Bahasa Inggris juga menerangkan huruf-hurufnya juga sulit. Untuk selanjutnya kami mewakili Bapak pimpinan, saya juga memohonkan maaf kepada Bapak dosen pembimbing mahasiswa maupun adik-adik mahasiswa jika ada tutur kata kami baik dari pimpinan maupun guru-guru makom yang kurang berkenan, mungkin dalam memberikan bimbingan kurang maksimal, karena memang situasinya seperti ini. Mohon semuanya dimaklumi. Saya pun juga memaklumi. Untuk kegiatan KBM, kebetulan saya juga ikut di grup semua kelas, Pak. Walaupun saya tidak mengajar di kelas itu, saya juga masuk ke grupnya kelas, jadi bisa memantau. Dan memang ada satu dua yang agak saya tanya ke gurunya, kebetulan ibu ini, Bu, ini kok belum masuk? Lah belum Pak, kalau ini kalau bumi kok dereng hubungi balik. Ya mungkin itu hanya satu dua, mungkin pas masih ada masalah atau paketannya lagi bermasalah atau apa. Tapi habisnya masih ada. Ya alhamdulillah secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Kemarin waktu pertama pembukaan saya pesan sama adik-adik mahasiswa, saya minta karena ini tidak dilaksanakan di kelas, saya minta video pembelajaran masing-masing mahasiswa sebagai bahan referensi. Sedikit koreksi, kemarin kebanyakan mahasiswa dalam videonya kebanyakan duduk dan kebanyakan melihat laptop.
Itu sekedar masukan. Jadi terus ya mungkin itu masih pertama, grogi juga mungkin di depan kamera. Mungkin yang menyoteng itu temannya sendiri atau adiknya mungkin agak kurang maksimal. Jadi lebih asik sebetulnya kalau di kelas. Jadi sayang tidak bisa dilaksanakan. Tapi tidak menjadi masalah. Bapak Ibu guru pun sebetulnya juga sudah kangen masuk ke kelas. Karena kalau ini tingkat partisipasinya masih begitu rendah Pak Watoni. Untuk apalagi daerah sini yang tingkat sosial ekonominya agak rendah, untuk membeli kuota juga agak keberatan. Terus ini gemangan serangan untuk kuota. Terus banyak juga ngapain Pak, saya belum kirim karena kuota saya habis. Kemarin ada protes lagi, ada bantuan nomor perdana dari operator, tapi ternyata di situ isinya hanya untuk kegiatan pendidikan, untuk aplikasi pendidikan. Padahal kita pakai e-learning, untuk e-learning tidak bisa. Jadi juga protes lagi ke gurunya juga mau jawab bagaimana. Karena itu juga kita juga, kalau orang guru mungkin bisa dipakai, tapi kita kan secara kita mau diwajibkan untuk memakai e-learning. Kalau nggak e-learning, ya pakai telepon termasuk tidak ada di situ ya nggak bisa dipakai. Jadi ya terpaksa harus mengalir sendiri. Tapi untuk secara keseluruhan dianggap bagus itu aja. Ya semoga ilmu yang ditimba di sini dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik mahasiswa ke depannya. Sebagai informasi, mungkin bapak adik-adik mau tamat dari sini, mungkin kalau biasanya dulu ada yang magang, setelah tamat melamar. Mungkin salah kalau melamar dari tenaga pendidikan, di sini yang diterima hanya lamarannya saja sementara itu. Karena formasi memang belum ada. Yang kami sebenarnya juga mengharapkan formasi dari Kemenak dalam arti yang kasarannya tidak usah bayari. Tapi yang untuk mapel-mapel tertentu memang belum ada kiriman terutupan dari Kemenak. Kita memanfaatkan personel yang sudah ada saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan magang perdana ini yang dari Yayan berlaku di MTS Negeri 10. Semoga ini yang pertama Pak. Saya harapkan juga nanti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kami juga membutuhkan itu untuk kegiatan akreditasi atau apapun. Nanti biasanya kami juga butuh itu kerjasama dengan lembaga lain. Dalam hal ini minimal ada foto-foto kegiatan atau ada sertifikat, kalau ada itu bisa kami pakai untuk sebagai bukti fisik kalau kita bersama dengan lembaga yang lain. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan karena ini temanya penutupan, walaupun bannernya belum ada. Kami juga memaklumi ada di mahasiswa karena memang kondisinya seperti ini. Kami tadi malam sebetulnya menawarkan kepada Mbak Dia untuk diundur hari Rabu, tapi karena sudah ada persiapan ya terpaksa nggak bisa. Dan tadi malam sempat berpikiran apa yang nggak bisa Pak Tony, saya minta nomornya, tak harus Pak Tony karena gini. Dan ternyata masalahnya bukan itu. Masalah selesai. Juga alhamdulillah secara keseluruhan pelaksanaan penutupan hari ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin kurang benernya, mungkin foto-fotonya kan tidak ada acara penutupannya. Jadi mungkin nanti yang ahli editing nanti bisa, mungkin foto-fotonya tadi akan dibagi background. Jadi mahasiswa saya yakin tidak kurang akal untuk itu. Jadi kalau misal kurang ya pasangkan ke tukang editing foto kasih jadi nanti biasanya kalau tidak ada tempel kan nanti fotonya ditaruh di depannya jadi untuk laporan kegiatan. Tapi untuk kalau nanti kurang bukti ya Pak Fatur ini dihadirkan. Siap. Saya kira cukup sekian dari kami karena ini acara penutupan.
secara resmi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan magang 2 mahasiswa IAIN Tulungagung secara resmi kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rozi Ansori, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Taufik Soleh sampaikan terima kasih. Sebelum acara saya akhiri, ada penyerahan cindramata dari mahasiswa magang 2 IAIN Tulungagung kepada MTSN 10 Blitar. Kepada Bapak Muhammad Fatoni disilakan. Kepada Ketua Magang disilakan. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu Guru serta rekan magang MTS SD 10 Blitar, acara acara berlalu dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta rekan yang magang yang telah hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.